Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazrul Mahendra. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal mengenai perkawinan atau penerapan sifat. Langsung saja ke soalnya. Seorang agrikulturis mengeluarkan anggrek besar ungu dengan genotip B besar besar U besar besar dengan anggrek kecil putih B kecil kecil U kecil U kecil. Lalu kelakuan apa yang bisa dilakukan agrikulturis tersebut untuk mendapatkan hasil dengan fenotip besar ungu dan juga besar putih? Lalu yang kedua, tentukan jumlah anakan per fenotipnya. Jadi di bagian A ini kan kita akan mencari dengan fenotip besar dan juga ungu, besar ungu. Lalu yang kedua besar putih. Jadi pada bagian awal ini kita masukkan P-nya, P1-nya dulu. Satunya itu kan dia menggunakan B besar B besar, U besar besar. Sedangkan dengan B kecil B kecil B kecil B kecil. Nah, dari sini kita bisa ketemu gametnya. Gamet satunya sendiri dia karena sama ya, jadi cuma dapat di B besar dan juga U besar. Disebabkan dengan karena dia juga sama, jadi untuk gametnya hanya B kecil dan B kecil. Nah, soalnya contohnya kita bisa nyari filial volume atau hasil anakannya. Nah, hasil anakannya kan dia berarti akan membentuk B besar, B kecil, U besar, dan U kecil. Ini dia berfenotip besar ungu ya, 100%. Nah, ini yang kita cari yang di sini. Di P2-nya kita akan menyerangkan B besar B kecil, besar U kecil. Digabungkan atau diserangkan dengan sesuatu. Nah, dari sini kita kan berarti langsung nyari di F2-nya saja ya. Nah, di F2-nya dia kan pasti akan menghasilkan anakan besar ungu, berarti besar ditandangkan B besar, lalu ungunya ditandangkan dengan U besar strip dibanding besar dengan B besar strip yang putih tadi U kecil. Nah, dari hasil ini nanti kita bisa lihat dari B besar B kecil U besar U kecil ini kan kalau dicari gametnya dia bakal ketemu gametnya U besar U besar, U besar kecil, B kecil U besar, dan juga B kecil U kecil. Nah, dari keempat gamet tersebut kita bisa nyari yang hasilnya bakal menghasilkan B besar strip dengan B besar strip U kecil. Nah, caranya ini kita lihat di bagian awal kan ada B besar U besar, ada B besar U kecil, B kecil U besar, dan juga B kecil U kecil. Untuk mencari yang di besar ungunya dulu. Nah, di besar ungu ini kan berarti harus menggunakan yang ada B besarnya dan juga harus ada U besarnya. Jadi secara disilangkan B besar B ini harus disilangkan dengan B besar, karena kalau misalnya disilangkan dengan B kecil, dia akan menghasilkan B kecil pada bagian resesifnya ini.
Maka kita silangkan yang pertama dengan B besar. Lalu untuk ungunya ini kan berarti dia menggunakan U besar strip, di mana dia bisa dengan U besar kecil ataupun U besar. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut kita harus menggunakan U besar, karena apabila kita menggunakan U kecil ini akan menghasilkan resesif juga. Ya, di sini kita silangkan dengan U besar. Lalu yang kedua sama. Nah, itu kan berarti kan ada B besar strip, U kecil. Nah, untuk mendapatkan B besar strip kayak tadi, karena ini ada B besar, B kecil, berarti kita menggunakannya B besar. Karena kalau menggunakan B kecil, nanti akan menghasilkan resesif di bagian B kecil, U besar dan juga B kecil, U kecil. Nah, selanjutnya di bagian putihnya itu kan U kecil. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa yang menghasilkan U kecil di sini itu pada bagian resesifnya yang U kecil ada di B besar U kecil dan juga B kecil. Nah, untuk mendapatkan hasil yang U kecil, maka kita harus menyilangkannya dengan U kecil juga. Maka akan disilangkan dengan B besar U kecil. Sini berarti kita bisa lihat ya bahwa di B2 B besar, B kecil, U kecil harus dikawinkan dengan B besar, B besar, U besar, dan U kecil. Ini untuk yang soal A. Lalu yang soal B, tentukan jumlah anakan per fenotipnya. Apabila diketahui total anakan ada 156 anakan. Mungkin langsung di sini saja. Yang B, untuk yang B itu kan total anakan. Nah, untuk menentukan total anakan kita harus menyilangkan dulu yang tadi. Kita bisa menggunakan papan catur, B besar, lalu B besar kecil, lalu ada selanjutnya B kecil, U besar, contohnya ada B kecil, U kecil. Nah, ini disilangkan dengan yang tadi kita tulis, B besar, U besar, dan juga B besar, U kecil. Dari persamaan ini kita bisa mendapatkan hasil B besar, U besar, yang selanjutnya ada B besar, U besar, U kecil. Lalu yang selanjutnya ada B besar, B kecil, U besar. Lalu yang terakhir ada B besar, B kecil, U besar, dan U kecil. Nah, untuk yang kolom kedua sama kayak tadi, kita silangkan. Kita akan menggunakan B besar, U kecil. Kalau ada B besar, U kecil. Selanjutnya ada B besar, B kecil, U besar, kecil, dan juga yang terakhir B besar, B kecil, U kecil. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat, berarti kan ada B besar, strip, U besar, strip, dan B besar strip, U kecil. Yang kita lihat di sini, yang pertama ada B besar strip, U besar strip kan. Nah, ini bisa tulis 1. Kalau ini B besar strip, U besar strip juga 2. Yang ini B besar strip, U besar strip juga, berarti ada 3. Dan yang terakhir ada B besar strip, U besar strip 4.
Lalu selanjutnya ada B besar strip, U besar strip juga 5. Lalu ada B besar strip, U kecil, berarti ini ada 1 ya. Selanjutnya ada B besar strip, U besar strip, ini ada 6, dan selanjutnya ada B besar strip, U kecil. Maka dari perbandingan ini kita bisa mendapatkan hasil anakan dari persilangan tersebut dengan genotip B besar strip, U besar strip sebanyak 6, dan juga B besar strip, U kecil sebanyak 2. Atau bisa disederhanakan untuk rasionya 3:1. Nah, lalu bagaimana cara untuk menghitungnya? Langsung kita eksekusi saja ya. Di sini berarti untuk yang B besar strip, U besar strip, dia akan menghasilkan anakan sebanyak 3/4 dikali 156 anakan. Maka di sini akan menghasilkan anakan sejumlah 117 anakan. Selanjutnya untuk genotip yang kedua yaitu B besar strip, U kecil, ini akan mendapatkan anakan sejumlah 1/4 dikali 156. Nah, dari perkalian tersebut kita akan mendapatkan hasil anakan sejumlah 39 anakan besar putih. Maka berikutlah jawaban untuk soal yang pertama. Mulai dari yang A. Apa yang dilakukan untuk mendapatkan fenotip besar ungu dan juga besar putih pada perkawinan yang kedua atau perkawinan B2? Nah, ini bisa menggunakan agreg dengan genotip B besar, U besar, U kecil. Lalu yang selanjutnya, berapakah jumlah anakan per fenotipnya apabila diketahui total anakan 156 anakan? Nah, di sini yang setelah kita hitung tadi, untuk anakan B besar strip, U besar strip atau fenotipnya yaitu besar ungu didapatkan anakan 117, dan juga B besar strip, U kecil atau besar putih sebanyak 39 anakan. Nah, selanjutnya saya membahas soal yang kedua, yaitu mengenai pada soal yang kedua ini dikatakan disilangkan labu putih dengan genotip B besar, K kecil dengan labu kuning, P kecil, K besar. Hasil dari persilangan tersebut adalah labu putih 100%. Maka tentukan peristiwa apa yang terjadi dan hitunglah berapa jumlah perbandingan fenotip hasil persilangan X tersebut dengan labu hijau dengan genotip P kecil, K kecil. Nah, untuk soal yang pertama yaitu menentukan peristiwa apa yang terjadi dari peristiwa tersebut. A. Ini kita bisa silangkan dahulu yang pertama ini. Sebelumnya P besar di sini ini menandakan dia menghasilkan warna putih, labu berwarna putih. Dan K besar di sini melambangkan dia menghasilkan labu berwarna kuning. Kita bisa ambil kesimpulannya untuk mengerjakannya, yaitu yang pertama disilangkan terlebih dahulu. Yang pertama P1-nya yaitu P besar, K kecil disilangkan dengan P kecil, K besar. Jadi yang ini fenotipnya putih dan yang ini fenotipnya kuning. Lalu yang di gametnya, gambar 1,
dia akan menghasilkan gamet P besar K kecil disamakan dengan P kecil K besar. Nah, di sini filialnya akan terbentuk P besar P kecil K besar K kecil dengan fenotip labu putih 100%. Nah, dari sini kita bisa mengetahui peristiwa terjadi, yaitu yang pertama dari filial yang dihasilkan yaitu P besar P kecil K besar K kecil ini sama-sama memiliki dominan P dan dominan K. Nah, namun hasil yang didapatkan yaitu labu putih 100%, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya P besar epistasis terhadap K besar dan juga K besar hipostasis terhadap P besar. Nah, ini maksudnya epistasis ini maksudnya P besar itu menutupi gen dominan K, sedangkan K besar itu tertutupi gennya, sifat gennya tertutupi oleh gen P, yaitu gen yang putih. Ini disebut penyimbangan semu hukum Mendel epistasis hipostasis. Nah, lalu soal yang kedua yaitu hitunglah berapa jumlah perbandingan relatif hasil persilangan F1 tersebut, yaitu P besar P kecil K besar K kecil dengan labu hijau P kecil P kecil K kecil K kecil. Berarti selanjutnya kita akan menghitung P2-nya, maksudnya F2. Nah, di P2-nya yaitu P besar P kecil K besar dan K kecil disilangkan dengan labu hijau P kecil P kecil K kecil K kecil. Nah, untuk gamet 2-nya di sini ada P besar K besar, lalu ada P besar K kecil, lalu ada P kecil K besar, dan juga ada P kecil K kecil. Disilangkan dengan gametnya ini karena ini homozigot ya, P kecil K kecil K kecil, maka dia ditulis hanya satu gamet yaitu P kecil dan K kecil. Maka dari sini bisa dihasilkan filial keduanya yaitu P besar P kecil K besar K kecil, ada P besar P kecil K kecil K kecil, lalu ada P kecil P kecil K besar K kecil, dan juga yang terakhir P kecil P kecil K kecil K kecil. Nah, untuk fenotipnya dapat dihasilkan P besar P kecil K besar K kecil. Nah, sesuai dengan yang peristiwa tadi, P besar P kecil K besar K kecil ini walaupun memiliki dua gen dominan, karena P ini epistasis, maka dia mengeluarkan hasil fenotip yaitu putih. Hasil sifatnya yaitu putih. Lalu yang kedua ada P besar P kecil K dan K kecil K kecil. Nah, ini karena tidak ada gen dominan dari K, dia juga putih. Walaupun dia ada dominan K juga putih, tapi di sini yang dominan hanya P, yaitu gen yang putih. Lalu selanjutnya ada P kecil K besar K kecil, karena tidak ada gen dominan yang P, maka dia berfenotip kuning. Dan yang terakhir sesuai dengan ketentuan di soal, P kecil K kecil ini berfenotip hijau. Maka dapat diperoleh perbandingan putih sebanyak 2, kuning sebanyak 1, dan hijau sebanyak 1. Mari kita ulas kembali. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Nah, peristiwa yang terjadi yaitu epistasis dan hipostasis pada penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, epistasis yang di sini adalah epistasis dominan. Mengapa epistasis dominan? Karena gen yang menutupi gen lain ini pada soal ini yaitu dominan P, bukan resesif P, maka disebut epistasis dominan.
Nah, lalu yang kedua yaitu hitunglah berapa jumlah perbandingan fenotip hasil persoalan S1 dengan lampu hijau P kecil P kecil K kecil K kecil. Nah, langsung saja disilakan yaitu P besar P kecil dan K besar K kecil disilakan dengan P kecil P kecil, K kecil K kecil dan mendapatkan hasil P besar P kecil K besar K kecil sebanyak 1, lalu P besar P kecil K kecil K kecil sebanyak 1, dan juga P kecil P kecil K besar K kecil sebanyak 1, dan juga yang terakhir P kecil P kecil K kecil K kecil sebanyak 1. Lalu selanjutnya yaitu fenotipnya, perbandingan fenotip putih banding kuning banding hijau, yaitu putihnya 2, kuningnya 1, dan hijaunya 1. Maka perbandingannya 2 banding 1 banding 1. Demikian penjelasan yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.